Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya sepanjang hari ini. Dalam segala keadaan, baik suka maupun duka, Tuhan tetap setia memimpin langkah kita. Saat kita hendak beristirahat, mari kita teduhkan hati, membuka diri untuk firman-Nya, dan merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu pada malam hari ini dengan hati yang bersyukur. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, atas perlindungan dan berkat yang kami terima. Tuhan, saat kami akan merenungkan firman, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu. Jauhkan kami dari segala kekhawatiran dan penuhi kami dengan damai sejahtera. Biarlah Roh Kudus menuntun setiap renungan kami malam ini, sehingga kami semakin mengenal Engkau dan hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Judul renungan malam ini, bagaimana kita melihat diri kita sendiri? Ayat renungan diambil dari Filipi pasal 4 ayat 19. Firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Pada zaman Kristus, para pemimpin agama dari bangsa itu merasa bahwa mereka kaya dalam harta rohani. Dua orang Farisi, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain." Lukas 18 ayat 11. Menyatakan perasaan dari golongannya dan sebagian besar dari seluruh bangsa itu. Tetapi di dalam orang banyak yang mengelilingi Yesus itu, ada beberapa orang yang mempunyai suatu perasaan tentang kemiskinan rohani mereka. Ketika dalam mujizat menangkap ikan, kuasa ilahi dari Kristus dinyatakan. Petrus tersungkur di kaki juru selamat itu dan berseru, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Lukas 5 ayat 8. Begitu juga di antara orang banyak yang berkumpul di atas bukit, ada beberapa orang. Di hadirat kesucian Yesus, mereka merasa bahwa mereka melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Wahyu 3 ayat 17. Dan mereka rindu akan kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Titus 2 ayat 11. Dalam jiwa-jiwa ini, kata-kata sambutan Kristus membangkitkan harapan. Mereka lihat bahwa kehidupan mereka berada dalam berkat Allah. Yesus telah memberikan cawan berkat kepada mereka yang merasa bahwa mereka kaya, dan aku telah memperkaya diriku. Wahyu 3:17. Dan tidak kekurangan apa-apa. Dan mereka telah berpaling dengan cemooh dari pemberian yang penuh kemurahan hati itu. Dia yang merasa sempurna, dia yang berpikir bahwa dirinya cukup baik dan puas dengan keadaannya, tidak berupaya supaya ikut serta memperoleh kasih karunia dan kebenaran Kristus. Kesombongan tidak merasakan keperluan, dan itu menutupi hati terhadap Kristus dan berkat-berkat tak terbatas yang akan diberikan. Tidak ada tempat bagi Yesus di dalam hati orang yang demikian. Mereka yang kaya dan terhormat dalam pandangan mereka sendiri tidak meminta dengan iman dan menerima berkat Allah. Mereka merasa lengkap, itu sebabnya mereka pergi dengan hampa. Mereka yang tahu bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka atau melakukan sesuatu tindakan yang benar dari diri mereka sendiri adalah orang-orang yang menghargai pertolongan yang dapat diberikan Kristus. Mereka itulah yang miskin di hadapan Allah, yang dinyatakannya berbahagia. Siapa yang diampuni Kristus? Dialah yang pertama membuat menyesal, dan tugas Roh Kuduslah menyadarkan orang terhadap dosa. Mereka yang hatinya telah digerakkan oleh Roh Allah, yang memberikan keyakinan melihat bahwa tidak ada kebaikan dalam diri mereka.
Mereka lihat bahwa semua yang pernah mereka lakukan adalah bercampur dengan diri dan dosa. Seperti pemungut cukai yang malang itu. Mereka berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit dan berseru, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Lukas 8 ayat 13. Dan mereka diberkati. Dikutip dari buku Khotbah di atas Bukit halaman 16 dan 17. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang bagaimana kami melihat kami di hadapan. Ajarlah kami untuk tidak menilai diri dengan pandangan kami sendiri, tetapi melihat diri kami sebagaimana Engkau melihat kami, berharga, dikasihi, dan dipanggil untuk tujuan-Mu. Ampuni kami jika kami sering meragukan diri atau merasa tidak layak. Bentuk hati kami agar tetap rendah hati namun penuh keyakinan di dalam kasih. Saat kami hendak beristirahat, kami serahkan seluruh hidup dan hari esok ke dalam tangan-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan damai, serta pulihkan kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.